Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di sini di Gibahin Bola Channel ya teman-teman. Kemarin timnas Indonesia secara mengejutkan dan sesuai prediksi ya memenangkan pertandingan melawan Vietnam dengan skor 1-0 teman-teman. Ya, selama pertandingan berlangsung kita dibuat spot jantung ya dengan pertandingan tersebut karena di Indonesia kemarin diwajibkan harus menang ya melawan Vietnam agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Asia 2024 fase grup ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mengulas teman-teman ya. Selama pertandingan di Indonesia lawan Vietnam itu banyak drama-drama yang terjadi sebelum Indonesia memenangkan pertandingan lawan Vietnam tersebut ya teman-teman. Dan untuk formasi dan juga rotasi pemain ini kalau saya bilang ya skema permainan dan juga materi pemain yang bagus dan bisa dibilang ini menjadi yang utama ya dibandingkan dengan materi pemain yang sebelumnya ya teman-teman, karena ini materi pemain yang kemarin melawan Vietnam ini banyak perombakan teman-teman, karena banyak yang cedera juga dan juga STY juga ingin memberikan kejutan dan juga membuat strategi lain ya agar Vietnam itu tidak membaca permainan dari Indonesia sendiri. Nah, di sini Indonesia lawan Vietnam ya dimenangkan Indonesia dengan 1-0 lewat gol Asnawi Mangku Alam pada menit ke-42 ya, melalui servis dan juga pergerakan dari Rafael Struijk ya, meliuk-liuk di depan gawang sehingga pemain Vietnam nomor 6 memegang kaos dan menariknya sehingga Rafael Struijk jatuh dan dilanggar oleh pemain Vietnam nomor 6 dan sehingga titik penalti teman-teman. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan bagi timnas Indonesia karena dari 2016 kita tidak pernah memenangkan melawan Vietnam ya selama eranya pelatih Sinteyong. Nah, ini kita memecahkan mitos dan menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi tim Indonesia dikarenakan materi pemain yang ada sudah kuat dan skema permainan makin meningkat setelah kalah Irak ya. Apalagi kita bisa memenang pertandingan yang sakral dan juga pertandingan yang penting ya, yang mewajibkan kita harus menang. Tetapi itu dibuktikan oleh kerja keras pemain dari tim Indonesia dan juga Sinteyong berjanji kita akan menangkan pertandingan melawan Vietnam dan menjaga asa lolos dari fase grup ya untuk 3 terbaik. Nah, pertandingan Vietnam ini menarik juga, ada beberapa rising star ya, rising star pemain Indonesia yang menjadi buah bibir dan juga menjadi pemain yang sangat membantu Indonesia memenangkan pertandingan melawan Vietnam. Ya, kita tahu sendiri bahwa di posisi penjaga gawang itu ada Enando Ari yang sangat lugas ya. Di belakang kita ada 3 back, Sandi Wos, Jody Amat dan juga Justin Hapner sebelum Jody Amat cedera disikut oleh pemain Vietnam ya, sehingga hidungnya mengeluarkan darah dan diharuskan diganti oleh Rizky Ridho. Dan tengah ada Ivan Jenner dan juga Marcel Ferdinand, dan di kiri ada Arhan dan Asnawi yang mencetak gol ya melalui titik putih, titik penalti. Di depan ada Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri dan juga Rafael Struijk sebagai target man. Ya. Nah, rising star di Indonesia yang menjadi lawan Vietnam itu siapa aja sih? Yang pertama adalah pemain terbaik ya pada pertandingan lawan Vietnam ini. AFC memberikan pemain terbaik kepada Enando Ari, sang kiper kita ya. Dia banyak melakukan penyelamatan dan menjaga gawang dari kebobolan ya. Dari gempuran-gempuran pemain Vietnam ya. Dia menunjukkan kualitasnya sebagai pemain timnas Indonesia dan juga diandalkan menjadi pemain utama ya, kiper utama di timnas Indonesia sekarang menggantikan Nadeo. Nah, posisi Enando Ari pun juga tidak bakal tergantikan ya, karena semakin lama semakin penampilannya semakin bagus ya, semakin melonjak
Ya, apalagi Ronaldo hari ini masih muda ya teman-teman ya, masih bisa diasah, masih bisa dilatih untuk lebih baik ke depannya lagi ya. Apalagi menit krusial di menit akhir 10 plus 10 ya, di menit plus 10 itu, jika Arnaldo Ari tidak menyelamatkan gawang Indonesia dari tendangan bebas pemain Vietnam, itu sakit sekali teman-teman ya. Itu bakal menyisakan bagi kubu timnas Indonesia, dikarenakan ya hasil seri bisa terjadi apabila Arnaldo tidak sigap dan tidak bisa menghalau tendangan bebas dari pemain Vietnam tersebut. Alhasil dengan adanya Arnaldo Ari, kita terselamatkan dari kekalahan dan bisa menang pertandingan, dan mimpi kita untuk lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia terbuka teman-teman. Walaupun itu hanya beberapa persen, tapi kita yakin Indonesia bisa lolos ya. Dan yang kedua adalah, nah ini pemain yang semenjak era Sintayong tidak pernah dipasang teman-teman, tidak pernah dimainkan, hanya beberapa pertandingan dan juga beberapa menit bermain ya dipasang ya, yaitu Sandy Walsh. Sandy Walsh dipasang dari awal pertandingan untuk menggantikan Rizky Ridho yang cedera hamstring ya. Dipasangkan dengan Jody Amat dan juga Justin Hubner di posisi back. Ini penampilannya sangat luar biasa. Salut ya dengan Sandy Walsh ini, karena dia menunjukkan kualitas Eropanya dia menunjukkan bahwa dia tuh layak diberi kepercayaan menjadi pemain utama ya timnas Indonesia di era Sintayong. Ya, dia menjawab kepercayaan dari STY untuk penampilan dia dipasang dari babak pertama hingga babak akhir teman-teman. Ya, beberapa serangan dari pemain Vietnam banyak dipatahkan oleh Sandy Walsh, dan Santos ini beberapa kali juga membahayakan gawang dari Vietnam ya. Terhitung ada sekitar 4 pertandingan ya, 4 momen ya dimana Sandy Walsh ini bisa membahayakan gawang Vietnam. Apalagi di menit-menit babak pertama akhir itu, dari umpan Justin Hubner, dia menjundul, tetapi sayangnya kiper Nguyen Philip bisa menghalangnya teman-teman ya. Dan sampai dengan pertandingan usai, Sandy Walsh ini bermain stabil ya, tetap menjaga pertahanan Indonesia agar tidak kebobolan teman-teman ya. Dan kemudian kita ada racing star berikutnya, yaitu Justin Hubner. Justin Hubner baru bergabung dengan timnas Indonesia waktu melawan persahabatan lawan Libya ya. Pertama kali bergabung, penampilannya masih kurang maksimal dikarenakan mungkin belum beradaptasi dan juga harus lebih banyak konsentrasi ya di timnas Indonesia, karena belum mengetahui skema apa yang dijalankan oleh STY sendiri ya. Tetapi di Piala Asia ini, Justin Hubner diturunkan 2 pertandingan melawan Irak dan juga Vietnam kemarin ya. Penampilannya bisa dibilang cukup bagus dan sangat diandalkan oleh STY ya untuk menjaga pertahanan. Di pertandingan lawan Irak, Justin Hubner diplot menjadi gelandang bertahan bersama Ivan Gendot, dan di pertandingan Vietnam dia diplot menjadi back ya, menemani Jody Amat dan juga Sandy Walsh. Ini terbukti teman-teman, dia membayar kepercayaan dan dia tidak sia-sia dinaturalisasi oleh Indonesia bahwa dia itu pantas dan layak bermain di timnas Indonesia untuk membantu timnas ya lebih maju dan lebih jaya ke depannya. Apalagi di Piala Asia ini, Justin Hubner berharap Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia 2024 ini ya. Beberapa serangan-serangan dari Vietnam berhasil digagalkan oleh Justin Hubner ya, dan pemain Vietnam merasa frustasi ya, karena kita mempunyai pemain yang petarung ya, dan juga bisa dibilang premannya timnas Indonesia ya, sehingga pemain Vietnam itu tidak leluasa untuk bergerak dan tidak bisa dengan lugas ya mengutak-atik pertahanan Indonesia, dikarenakan ada sosok pemain dari Justin Hubner dan juga Sandy Walsh ini ya. Nah, menarik juga kita akan lihat nih, apakah 3 pemain racing star ini ya akan terus berkembang permainan dan juga akan lebih baik ya penampilannya nanti melawan Jepang ya. Apakah Sandy Walsh akan dipasang dari awal
ya, karena melihat performa dia bagus dan juga lebih kokoh menjaga pertahanan timnas Indonesia ya teman-teman ya. Kita lihat nanti apakah dipasang Mas STY dan diberi kepercayaan kembali oleh STY untuk diturunkan pada partai melawan Jepang ya. Karena ini kita partai menentukan ya nasib kita lolos apa tidak di Piala Asia 2024. Kemudian Justin Hubner. Justin Hubner ini kemungkinan besar akan dipasang ya. Jikalau akan Bagot dan juga Rizky Ridho ataupun Jordi Amat itu tidak cedera ya, otomatis Justin Hubner diplot menjadi jadi bergelandang bertahan menemani Ivan Jenner ya. Apabila salah satu dari pemain back kita antara Erkan Bagot, Justin Hubner, Jordi Amat dan juga Rizky Ridho cedera, otomatis Justin Hubner diplot menjadi pemain belakang. Nah, ini menarik juga, kita akan menantikan apakah Justin Hubner ini permainannya bisa ya seperti melawan Vietnam atau bisa lebih baik lagi atau tidak ya teman-teman. Nanti kita bisa lihat. Semoga penampilan tidak menurun dan penampilannya bisa seperti yang lawan Vietnam ditampilkan oleh Justin Hubner ini ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ada Enando Ari. Kita cukup berterima kasih kepada Enando Ari ya, menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan dan juga menyelamatkan kita dari kekalahan sehingga kita bisa menang dan memberikan asa lolos ke Piala Asia 2024 ya di Qatar ya. Apalagi nanti melawan Jepang ya. Kita berharap Enando Ari bisa menunjukkan permainan yang terbaik ya. Menjaga pertahanan, menjaga gawang dari Indonesia biar ada kebobolan dan terus semangat dan bisa menjadikan motivasi ya, memotivasi agar tim Indonesia bisa meraih impiannya menjadi lolos ke putaran kedua Piala Asia 2024 dan semoga jadi pemain terbaik kembali ya di pertandingan nanti melawan Jepang. Oke. Jangan lupa saksikan nanti Indonesia melawan Jepang ya teman-teman ya. Ini partai hidup mati kita. Partai kita minimal harus seri ya. Apalagi kita kemarin dihuni oleh pemain yang bisa dibilang sudah mulai ada perkembangan dari segi fisik, permainan dan juga mobilitas ya. Semoga ini akan menular di pertandingan berikutnya melawan Jepang ya teman-teman, agar kita bisa meraih poin maksimal minimal 1 poin ya, imbang melawan Jepang. Walaupun tuh harapan kita hanya sedikit, tapi kita yakin bola itu bundar ya. Apapun bisa terjadi apabila kita main konsisten, apalagi bisa menular melawan Vietnam kemarin ya. Jadi fokus kita, tujuan kita adalah untuk lolos ke putaran kedua Piala Asia 2024 ya. Tetap semangat dan harus fight ya, harus fight walaupun berdarah, walaupun sedikit ada masalah ya. Yang penting kita bisa menjaga asa kita lolos ke Piala Asia 2024. Oke, sekian dulu teman-teman konten dari saya. Apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru mengenai persepak bolaan Indonesia, terutama timnas Indonesia ya teman-teman. Sekian dulu bersama saya Yudi dari Gibahin Bola. Salam olahraga.